Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukman Hakim, Guru Produktif TKJ, Wali kelas 10 TKJC. Ya, untuk perkenalannya nanti bisa lewat WA Japri atau di grup. Untuk absensinya nanti akan saya rekap langsung berdasarkan yang hadir di sini. Ya, yang belum nanti akan menyusul dan yang belum masuk nanti bisa dilihat dari video yang akan saya share nanti di Google Classroom. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang lanjutan tentang algoritma dan logika kemarin, yaitu algoritma dan flowchart. Memperdalami tentang algoritma dan juga lanjutan yaitu tentang flowchart. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa semoga nanti diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan bagi kita dan keluarga kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk kali ini kita akan mempelajari lanjutan yaitu algoritma dan flowchart. Tujuannya yaitu mengerti tentang algoritma. Yang kedua, membuat algoritma dari suatu permasalahan, mengerti tentang flowchart, dan membuat flowchart dari suatu permasalahan tersebut. Tahapan pembuatan program yaitu pertama mendefinisikan masalah dan menganalisanya, mencakup tujuan pembuatan program, parameter yang digunakan, fasilitas yang disediakan, algoritma yang diterapkan, dan bahasa program yang digunakan. Nanti merealisasikannya dengan langkah-langkah sebagai berikut, atau mungkin bisa dibilang selain algoritmanya bisa juga ada flowchartnya seperti gambar di sini. Gambar yang ada di bawahnya ini adalah contoh untuk flowchartnya, ya. Algoritma adalah inti dari ilmu komputer. Algoritma seperti langkah kemarin yaitu urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu algoritma. Ada juga yang menyebutkan algoritma adalah blueprint dari program. Sebaiknya disusun sebelum membuat program. Kriterianya suatu algoritma yaitu ada input dan output, efektivitas dan efisien, dan contoh algoritma seperti yang kemarin dijelaskan yaitu menuliskan suatu surat yaitu secara urut langkah-langkahnya. Sini contoh mengirim surat kepada teman seperti kemarin. Tulis surat pada surat, ambil sampul surat, masukkan surat ke dalam sampul, tutup sampul surat menggunakan perekat. Jika tidak ingat alamat, tulis alamat pada sampul surat. Jika tidak ingat, lihat buku alamat, dan seterusnya. Tempel perangko pada surat, bawa surat ke kantor pos untuk diposkan. Nah, algoritma kemarin kan saya jelaskan yaitu urutan langkah suatu permasalahan. Jadi semua itu wajib urut ya. Jika urutan 1 sampai 8 ini tidak urut, pasti akan terjadi kekacauan dalam pembuatan algoritma tersebut atau permasalahan tersebut akan menjadi kacau. Contoh yang kedua yaitu pembuatan bilangan mencari akar bulat positif dan bilangan bulat integer positif A. Ini adalah contoh suatu permasalahan pada pemrograman, ya, algoritma pemrograman. Mencari nilai yang dimasukkan nanti itu bilangan positif, bulat, positif atau tidaknya seperti itu. Langkah yang pertama yaitu masukkan bilangan bulat positif A. A di sini adalah suatu penyimpanan, ya, data yang disimpan dari masukan nanti. Berikan harga awal X sama dengan 1. Ini masih input suatu program. Hitung Y sebesar X dikali X. Dengan kata lain, Y sebesar X dikali X. X kali X yaitu nilai dengan sama dengan dari awal yang di atasnya, X sama dengan 1. Seperti yang di video yang kemarin. Y sama dengan A, hasil dari penghitungan dikali
tadi sama dengan A, maka cetak X sebagai akar dari A, selesai. Tambahkan nilai X dengan 1, pergi ke angka 3. Mungkin di sini agak ruwet contohnya ya. Nanti akan saya buatkan contoh yang lain dalam pembuatan yang lebih sederhana. Nah, ini yang mungkin lebih sederhana ya, yaitu mencari bilangan ganjil dan juga bilangan genap. Langkah pertamanya adalah masukkan sebuah bilangan sembarang. Kita seperti pembuatan kalkulator kan pasti menginputkan suatu nilai. Kita menginputkan suatu bilangan sembarang, kemudian bagi bilangan tersebut dengan bilangan kedua. Ini adalah proses. Ya. Dimana kan nanti setahu kita kan dalam menghitung nilai suatu bilangan genap atau ganjil pasti dengan membagi bilangan 2. Yang hasilnya nanti kita lihat sisa hasil bagi bilangan 2. Kita lihat sisanya. Bila sisa hasil bagi sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah genap. Tapi bila sisa hasil bagi sama dengan 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Itu adalah salah satu contoh pencarian bilangan bulat, bilangan ganjil atau genapnya. Oke, itu mungkin contoh beberapa algoritma yang sederhana. Nanti akan saya kasihkan beberapa contoh lagi. Yang selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart adalah bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah menyelesaikan suatu masalah. Merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Flowchart ada 2 macam, yaitu sistem flowchart, urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat media input, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Yang kedua, program flowchart, urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Gampangannya, flowchart adalah langkah-langkah atau urutan suatu permasalahan, penyelesaian suatu permasalahan yang ditampilkan berupa bagan-bagan atau simbol. Ya, bedanya antara algoritma dan flowchart adalah cuman di cara penyampaiannya saja. Kalau algoritma itu berupa kata-kata, sedangkan untuk flowchart yaitu berupa bagan atau simbol-simbol. Oke. Saya ulangi lagi, perbedaan flowchart dan algoritma. Kalau algoritma, langkah-langkah penyelesaian suatu permasalahan yang logis, yang disampaikan dengan kata-kata, ya, kata-kata atau kalimat. Sedangkan flowchart, urutan atau langkah-langkah penyelesaian suatu masalah yang bisa diterima dengan akal yang disampaikan dengan berupa bagan-bagan atau simbol. Sebagai contohnya seperti di bawah ini. Ini adalah simbol-simbol untuk flowchart. Ya, simbol-simbolnya ada elip, jajar genjang, bola ketupat, elips lagi, jajar genjang, proses dan lain-lain. Ini adalah contohnya. Simbol-simbol flowchart ada dibagi 3, yaitu flow direction symbol, simbol penghubung alur, yaitu simbol arah panahnya. Ini wajib harus ada tanda panahnya karena ini kan langkah alur, jadi harus ada tanda panahnya. Kemudian yang kedua adalah proses simbol, simbol untuk proses. Kemudian input output simbol, simbol input dan output. 3 simbol ini adalah yang paling penting dalam pembuatan flowchart, yaitu arah, penghubung, flow direction, proses, ada input, ada output. Itu adalah 3 simbol yang wajib ada. Simbol-simbolnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah simbol elip, nama terminator, dengan fungsi sebagai permulaan atau akhir program. Apapun programnya, bagaimanapun urut-urutannya, yang pasti paling awal adalah simbol elip. Ya, di sini
awal adalah simbol elip, akhir simbol N, akhirnya di sini. Ya. Permulaan atau akhir program harus menggunakan simbol terminator atau simbol elips. Terus simbol yang kedua adalah tanda panah garis alir, flow line, arah aliran program. Ini wajib harus ada tanda panahnya ini sebagai petunjuk program ini akan berjalan kemana. Jadi contohnya di sini yaitu setelah selesai suatu simbol ada alirnya atau flow line-nya. Ya, ini ada arah bawah menunjukkan setelah mulai dia lewat sini, kemudian turun ke bawah, terus kemudian masuk ke kondisi jika iya belok kanan, jika tidak belok ke bawah, lanjut seperti ini. Harus ada garis alirnya. Yang ketiga adalah preparation, simbolnya segi 6, proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Di sini yaitu sebagai petunjuk jika ada inputan yang dimasukkan secara sistem. Tidak perlu dari user atau pengguna dari program itu memasukkan nilainya, itu tidak perlu. Biasanya dimasukkan di sini. Preparation. Terus langkah yang keempat, simbol yang keempat adalah persegi panjang sebagai nama proses. Proses perhitungan fungsinya atau proses pengolahan data. Jadi semua data atau yang input yang dimasukkan itu akan diproses di dalam simbol segi panjang. Kemudian yang kelima ada jajar panjang dengan nama input atau output data. Proses input output data meter informasi yang berfungsi sebagai inputan nilai masukan dari user atau pengguna sebagai menunjuk hasilnya nanti. Hasilnya ada di sini menggunakan jajar panjang baik input ataupun output proses input data. Simbol selanjutnya ada simbol seperti gambar ini dengan nama predefined process, subproses, permulaan subproses atau proses menjalankan subprogram. Ini jarang dipakai karena biasanya untuk pemrograman dasar cukup proses satu saja. Simbol selanjutnya adalah belah ketupat, decision atau kondisi dengan pernyataan, menyelesaikan data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Simbol belah ketupat di sini adalah digunakan untuk membuat keputusan atau kondisi atau bisa juga sebagai perbandingan. Contohnya mungkin bisa digunakan untuk pembuatan penyelesaian suatu nilai genap ganjil, seperti contohnya di sini. Yang pasti belakang nanti satu masukan, dua keluaran dengan pilihan iya tidak. Itu adalah kondisi yang berjalan. Ya. Kondisinya adalah jika masuk ke flow simbol decision ini atau di sini wajib satu masukan, dua keluaran. Namanya juga kondisi. Pasti ada pilihan iya atau tidak. Seperti itu. Flow decision dengan pernyataan kondisi. Kemudian ada simbol lingkaran. Simbol selanjutnya itu simbol lingkaran. On connector, yaitu digunakan menghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Ini digunakan untuk menghubungkan, misalkan dalam suatu pembuatan flowchart, flowchartnya itu panjang. Dalam pembuatan di kertas satu halaman itu ternyata nggak cukup, tapi ada space di samping kanan halamannya. Ya. Samping kanan halamannya. Mungkin sebagai contoh seperti ini. Sebagai contohnya, jika saya membuat suatu program, ya, saya gambarkan dulu.
Nah, sebagai contoh seperti ini, seperti di gambar saya ya. Mungkin dalam satu halaman ini, di gambar video wajah saya, di wajah saya ini, dijelaskan di sini itu gambar ini, di gambar kamera saya ya. Kalau nggak kelihatan nanti ada di videonya. Di gambar ini itu dalam satu halaman, itu sudah penuh mentok ke bawah. Dalam pembuatan suatu halaman itu sudah mentok ke bawah. Sedangkan pengen melanjutkan di sampingnya yang masih kosong, itu kita menggunakan simbol lingkaran. Ya, menggunakan simbol lingkaran tadi dengan menambahkan gambar lingkaran di bawah, kemudian disambungkan di sampingnya dengan simbol lingkaran, dikasih tanda nomor yang sama untuk sambutannya. Nah, gambar kasarannya seperti ini. Ya, kita sudah mentok bahwa dikasih di lingkarannya, kemudian di atasnya akan disambungkan selanjutnya menggunakan lingkaran juga. Itu untuk on-page connector, menghubungkan suatu flowchart yang sudah penuh dalam satu halaman. Sedangkan untuk yang segi 5 ini, yang bawah, off-page connector, menghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Jadi jika satu halaman itu sudah penuh, kita menggunakan segi 5 ini yaitu off-page connector untuk menghubungkan ke halaman selanjutnya atau ke kertas selanjutnya. Kalau masih dalam satu kertas menggunakan lingkaran, kalau sudah beda kertas menggunakan segi 5. Ini simbol-simbolnya. Pembuatan flowchart tersebut tidak ada kaidah yang baku. Flowchart atau gambar hasil analisa suatu masalah dapat bervariasi antara satu program dengan program yang lain. Jadi tidak ada yang pasti untuk flowchart-nya. Ya, bisa saja dalam satu algoritma yang sama, 2 atau 3 orang itu memiliki pemikiran atau pembuatan flowchart yang berbeda-beda. Kemudian secara garis besar ada 3 bagian utama, yaitu input, proses, dan output. Di mana input tadi menggunakan jajar genjang, kemudian untuk yang proses persegi panjang, output juga sama, jajar genjang. Nah, itu 3 garis besar dalam pembuatan algoritma flowchart. Harus ada 3 hal tersebut. Nah, pembuatan flowchart, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit-belit, sehingga jalannya proses menjadi singkat. Ada beberapa kondisi yang dimana kita nggak perlu melanjutkan setelah proses ini, tambahkan proses ini lagi, jika bisa dipersingkat, kita buat jadi singkat. Jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Ya, tanda panah, alur, flow, itu jelas. Sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan N atau selesai. Ya, N atau selesai. Itu yang pasti harus langsung membuat sebelum membuat kasih start atau elip tadi sebagai pembukti dari awal. Kemudian kalau sudah selesai diakhiri dengan N, yaitu sama-sama elipsnya. Pakai ini terminator, simpelnya elip permulaan dan akhir.
Ini saya contohkan flowchart yang lebih mudah. Ya, menghitung luas persegi. Setahu kita algoritmanya luasnya kan rumusnya adalah sisi kali sisi. Ini adalah start awalnya. Pembuatan algoritmanya adalah untuk menghitung luas persegi panjang adalah masukkan nilai sisi. Artinya, langkah pertama masukkan nilai sisi. Langkah yang kedua adalah hitung luas sisi, yaitu proses. Dan yang ketiga adalah hasil. Ya, ini adalah inputan. Inputan. Ini adalah proses. Ini adalah output. Ya, kita kalau sudah diketahui analisa inputan, proses, dan output, hal penting ini sudah kita dapatkan seperti dalam pembuatan flowchart ini tadi. Garis besarnya ada 3 bagian, input, proses, dan output. Dalam pembuatan flowchartnya, awal pasti kita menggunakan terminator atau elip tadi. Start, kemudian ini adalah input. Input nilai S. Ya, karena nilai input nilai sisi. Kemudian di prosesnya adalah luas sama dengan sisi dikali sisi. Ini adalah prosesnya, penghitungannya. Hasil adalah sama pakai jajar genjang. Output tampilkan nilai luas. Kita buat lebar biar kelihatan tulisannya. Ya, lurus. Dan yang pasti jangan lupa tanda panahnya. Dan yang terakhir adalah end atau selesai. Ya. Jadi kalau pembuatan flowchart itu kita cari dulu rumusnya. Misalkan algoritmanya adalah menghitung luas persegi. Kita cari dulu rumusnya itu apa. Oh, sisi kali sisi. Jadi inputnya nanti kita membutuhkan masuk nilai sisi. Inputnya adalah sisi. Misalkan nanti ada persegi panjang, ada panjang kali lebar, segitiga, setengah alas kali tinggi. Berarti inputannya dari kebutuhan ini tadi. Rumusnya itu kebutuhannya apa, itu adalah masukannya. Kemudian prosesnya adalah rumusnya, tinggal hitung luas. Luas sama dengan sisi kali sisi, dimasukkan ke proses. Prosesnya tadi persegi panjang, dimasukkan sini. Hasil sama dengan luas. Output, mengambil nilai ini. Ini adalah paling sederhana. Paling sederhana dalam pembuatan flowchart. Ada start, ada inputan, ada proses, ada output, selesai dalam satu jalan saja. Pasti ada kemungkinan nanti itu dalam pembuatannya bisa juga ada kondisi, bisa juga panjang, nanti akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Seperti ini. Ini adalah contoh flowchart hitung sisa bagian antara bilangan 2, pencarian bilangan ganjil dan genap, seperti yang dicontohkan pada contoh yang ketiga, membentuk bilangan ganjil atau genap. Ini adalah algoritmanya, dan yang ini tadi adalah flowchartnya, di mana ada konektor, ya, on konektor, di mana dalam satu halaman ini kita cukup langsung ke bawah, diawali dengan start, input bilangan, proses membagi dengan 2, kemudian lanjut ke A, setelah masuk kondisi, sisanya sama dengan 0 atau tidak. Jika sisa sama dengan 0 atau hasil hitung tadi di sini itu sisanya 0, berarti tidak, dia berarti genap.
inputkan genap. Ini jika tidak inputkan ganjil, arah panahnya akan selesai. Ya, jika itu saja untuk hari ini. Ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung via Japri di bagian mananya yang kurang paham. Untuk silakan kerjakan ini ya. Buatlah algoritma untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Ini nanti ada dua, menghitung luas sendiri atau dijadikan satu juga boleh. Luas sendiri, keliling lingkaran juga sendiri dengan masuk jari-jari. Inputnya jari-jari. Nanti kalian cari dulu luas lingkaran itu rumusnya apa, keliling lingkaran itu juga apa. Nanti inputnya sebagai rumusnya tadi seperti yang dicontohkan ini. Ya. Kemudian flowchartnya seperti ini. Yang pertama, yang kedua buatlah algoritma dari algoritma nomor 1. Yang nomor 3, buatlah algoritma untuk mengecek bilangan di antara dua bilangan masukan. Jadi ada masukan 1 dan masukan 2. Input 1 atau input 2. Dua bilangan masukan. Ya. Dua bilangan masukan. Jadi ada input 1 dan input 2. Kemudian prosesnya adalah dibandingkan apakah sama ataukah lebih besar salah satunya dan tampilkan hasilnya. Kurang lebih nanti seperti ini flowchartnya. Flowchartnya yaitu flowchart untuk pembagian bilangan ganjil dan genap. Ya, ini algoritmanya. Algoritmanya contoh ketiga ini kurang lebih. Untuk algoritma seperti ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan via Japri ke saya. Cukup sekian saya akhiri. Semoga kita diberikan kesehatan dan keluarga kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang sudah masuk. Nanti saya rekap dari video hari ini.